Salve fratres, welcome back to my channel. Saya ini kan pengajar logika di kampus, jadi saya menawarkan diri untuk mengajar logika gratis kepada pendeta Patrick Smith. Ya, tapi ya saya menggunakan bahan retorika Anda untuk mengajar logika kepada pendengar saya. Kenapa logika Anda buruk sekali? Mari kita lihat ya, saya akan mengutip pernyataan-pernyataan Anda dan menunjukkan kesalahan logika Anda supaya jangan terlalu retorika. Minimal saya punya umat Katolik jangan tertipu dengan kau retorika kosong itu ya. Mari kita bongkar. Kalau kamu mau belajar, perhatikan. Tapi kalau kamu mengel jadi Protestan terus, terserah. Tapi edukasi ini berguna untuk pendengar saya, edukasi untuk orang Katolik. Mari kita mulai. Dalam video terakhir, ketika menanggapi video saya, ya, saya menanggapi ini pertama-tama bukan untuk Patrick Smith ya, pendeta yang tentu saya tidak akan mau belajar itu, dia akan salah, dia akan mati-matian benar-benar. Ini edukasi ini untuk umat Katolik yang mau mendengarkan. Kenapa khotbah-khotbah atau ya ceramah-ceramah pendeta Protestan itu sepertinya menggugah dari luar, tapi sebenarnya absurd, ya, inkonsisten, inkoheren, logika tabrak sana sini. Ini penting karena di tengah media sosial yang begini informasi, banyak orang menggunakan kesesatan logis ini menyasar orang yang tidak pernah mempelajari logika secara formal, akhirnya hanyut dalam kesesatan. Mari kita lihat asumsi kesalahan logis dan retorika dalam pernyataan Patrick Smith ya. Ini semacam pelajaran logika dasar untuk pendeta Patrick Smith. Atau kalau mau kritis, belajarlah berpikir konsisten Pak Pendeta. Yang pertama, strawman falasi, lawan palsu itu mudah dihajar ya. Pernyataan Anda seperti ini, Katolik menyembah patung, mencium benda mati, menyebut Maria Koreden. Penjelasan logika kalau Anda mau mendengar, strawman terjadi saat Anda menyalah artikan argumen lawan lalu menyerangnya. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan menyembah patung. Yang diajarkan adalah penghormatan simbolik, bukan penyembahan latria. Koreksi logisnya, jika ingin menyerang Katolik, serang ajaran yang benar-benar mereka yakini, bukan versi karikatur buatan Anda sendiri. Ya. Yang kedua, tu quoque falasi, kamu juga. Ini bukan pembelaan yang sah. Ungkapannya adalah Protestan memang berpecah, tapi Katolik juga pecah dong dengan Ortodoks. Logikanya seperti ini Pak Pendeta. Ini kesalahan yang disebut whataboutism, mengalihkan perhatian dengan menyebut kesalahan orang lain. Koreksi logisnya, fakta bahwa dua pihak punya masalah tidak membuktikan bahwa Anda benar. Apakah kanker paru-paru menjadi sah karena perokok lainnya juga kena kanker? Begitu. Mengerti? Yang ketiga ada non sequitur, dari premis ke kesimpulan yang lompat jauh. Pernyataan Anda, pluralitas gereja Protestan menunjukkan dinamika iman. Penjelasan logikanya, pluralitas tidak sama dengan dinamika sehat. Kalau setiap orang bikin gereja karena tidak setuju dengan pengkhotbahnya, itu bukan dinamika iman, itu krisis otoritas. Ya. Koreksi logisnya, perbedaan pendapat bisa sehat, tapi perbedaan tentang kebenaran mendasar, misalnya soal sakramen, trinitas, keselamatan, itu menunjukkan fragmentasi, bukan kemajuan. Kemudian circular reasoning, muter-muter di tempat yang sama. Kami percaya Alkitab karena itu firman Allah. Dan kami tahu itu firman Allah karena isinya dari Allah. Penjelasan logikanya seperti ini saudara-saudariku. Ini sirkular, muter kayak gasing. Anda mengklaim Alkitab sebagai sumber otoritas dan otoritas itu dibuktikan dari Alkitab itu sendiri. Itu seperti mengangkat diri sendiri dari tanah dengan menarik rambut sendiri. Begitu. Kamu angkat bagaimana? Ya. Jadi koreksi logisnya, kitab suci butuh otoritas di luar dirinya untuk ditentukan. Itulah fungsi gereja dan tradisi. Dia tidak auto self. Kitab suci tidak teriak-teriak, hello, saya ini yang terinspirasi, yang di sana bukannya, ayo ambil saya, ambil saya. Protestan dong ini. Kemudian ada ad hominem, serang orangnya, bukan argumennya.
Patrice Allegro itu penipu, manipulatif, sok suci, pemuja dogma busuk. Aduh, Pak Pendeta, mencaci lawan itu bukan argumen, itu pelecehan personal. Kalau Anda punya argumen teologis, kemukakan saja. Jangan nyinyir seperti netizen yang gagal paham. Aduh. Koreksi logisnya, argumen tidak kalah hanya karena Anda tidak suka pembicaranya. Begitu, Pak Pendeta. Kemudian masih ada lagi false analogi, analogi yang gagal jalan. Reformasi bukan seperti Arianisme atau Gnostik, itu gerakan kembali ke Alkitab. Penjelasan logikanya, analogi hanya berguna kalau dasar kesamaannya sah. Tapi reformasi dan bidat-bidat awal sama-sama punya ciri menolak otoritas gereja, menafsirkan sendiri, menimbulkan perpecahan besar. Ya, jadi kalau Anda bilang kami kembali ke Alkitab, tolong sebut Alkitab yang mana, kanon siapa, tafsir siapa. Jangan-jangan itu hanya bidat lama dalam bungkus modern. Ya. Masih ada lagi kesalahan logika, false dikotomi, memaksa dua pilihan palsu. Katolik bertahan bukan karena kebenaran, tapi karena kekuasaan dan ketakutan. Nah, penjelasan logisnya, kenapa tidak boleh dua-duanya? Kenapa kebenaran tidak bisa berjalan lewat struktur dan kekuasaan rohani? Ini biner palsu, seolah-olah hanya boleh ada satu motif. Anda kan tidak menjelaskan kenapa hanya boleh satu saja. Jadi struktur itu tidak otomatis buruk. Kita punya struktur pemerintahan Indonesia. Justru kekristenan tanpa struktur adalah anarki rohani. Ya. Masih ada lagi kesalahan logika, bukti negatif. Itu membebani lawan untuk bukti yang tidak ada. Misalnya, Yesus tidak pernah berkata, berdoalah kepada Maria. Penjelasan logika ini dikenal sebagai argument from silence. Fakta bahwa sesuatu tidak disebut eksplisit bukan bukti bahwa itu salah. Paham sampai sini? Jadi Yesus tidak pernah bilang tulislah Injil dalam 4 versi. Tapi Anda tetap pakai bukan? Coba tunjukkan ayatnya bahwa tuliskan Injil dalam 4 versi. Coba kamu pikir seperti ini. Mengapa logika Protestan, logika seorang pendeta Protestan ini menyedihkan ya? Jadi Pak Pendeta Patrice Smith, kalau Anda ingin membawa umat ke dalam terang kebenaran, mulailah dengan berpikir jernih, logis dan jujur. Jangan ajak mereka keluar dari Roma dengan argumen pakai kacamata kabur. Kalau Anda tidak bisa membedakan antara kritik teologis dan retorika provokatif, maka Anda bukan sedang memurnikan iman. Anda sedang membakar jembatan dan menjual fragmen-fragmen iman sebagai wacana publik murahan. Tapi saya lupa Anda Protestan kan? Protestan itu akan selalu protes meskipun sudah benar.